Dusze moja, Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem semamsia. Shalom. Saudara-saudara, ini adalah minggu ketiga dalam masa puasa Caturdasa kita atau puasa Prapaskah. Dan minggu ketiga ini disebut sebagai Minggu Salib karena kita menghormati salib itu. Mengapa begitu? Minggu pertama sudah saya jelaskan mengapa itu yang diperingati adalah ikon-ikon, karena ikon itu lambang diri kita sebagai yang diciptakan menurut gambar. Dan gambar itu harus dipulihkan kembali karena akibat keteledoran kita yang mungkin gambarnya jadi rusak dalam diri kita. Tetapi gambar itu tidak bisa dipulihkan kalau tidak ada energinya Allah. Itulah minggu kedua kita memperingati Bapak Suci Gregorius Palamas yang mengajarkan tentang bedanya esensi Allah dan energi Allah. Nah, energi Allah ini tidak bisa terjadi di dalam kita kalau kita tidak mau menyalibkan diri. Makanya dikatakan dalam bacaan kita tadi dari Markus pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-34. Ya. Kita baca Markus 8 ayatnya yang ke-34. Ya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Nah, ajaran ini sekarang hilang dari banyak gereja modern. Karena orang diajar teologi kemakmuran. Kalau jadi Kristen tandanya jadi kaya. Kan Yesus tidak pernah ngomong gitu. Yesus malah ngomong sebaliknya. Bahkan mengikut aku adalah harus apa? Menyangkal dirinya. Mengapa disangkal diri ini? Karena diri ini sifatnya egois. Dan diri ini sifatnya ingin mengikuti kemauan nafsu daging. Dan kalau kita mengikuti maunya diri yang nafsu daging itu, efeknya bukan keselamatan. Oleh karena itu hidup itu harus mengikuti jalan sempit. Seperti nyanyian anak-anak itu kan dari Injil itu. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih. Itu bukan hanya untuk anak sekolah minggu, ini juga menjadi bahan renungan kita, bahwa di dalam kehidupan itu ada pilihan. Milih jalan lebar, semuanya enak-enak, tidak ada kesulitan, ya, atau jalan sempit, jalan yang menuju kepada pembersihan batin, jalan yang menuju kepada pembersihan roh. Nah, sebab kalau kita meninggalkan dunia dalam keadaan najis, kita tidak akan bisa masuk ke kerajaan Allah. Kita baca di dalam Wahyu, ya. Di dalam kitab Wahyu ayatnya yang pasal yang ke-22 ayat yang ke-15. Tolong bacakan. Tetapi anjing-anjing dan Anjing itu orang penyembah berhala, yaitu sebutan untuk para penyembah berhala, orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Sebutan anjing, ya. Terus anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Di luar apa? Di luar kerajaan. Makanya ada salah satu gereja, kalau saya salah gereja Jawa, ya, punya nyanyian, gereja GKJ dalam bahasa Jawa tentunya. Saya terjemahkan.
Pundi kang najis tan kenging mlebet dateng swarga. Mana yang najis tak boleh masuk ke dalam surga. Tuan tan sudi ningali sabarang kang nista. Engkau tidak sudi melihat apa saja yang nista, apa saja yang kotor. Jadi kalau mengikuti jalan luas, jalan nafsu, jalan ego, kesempatan masuk ke sana itu sulit. Karena Allah itu Maha Suci dan tempat di mana kita akan ditempatkan juga tempat suci. Oleh karena itu kita harus menyucikan diri. Menjadi Kristen itu bukan sekedar, sering saya katakan, menjadi orang baik, orang santun, orang menyenangkan. Tidak cukup itu. Menjadi Kristen adalah menjadi orang kudus. Itulah panggilan kita. Dan itulah sebabnya salib itu sangat penting. Sebab itu alat pengudusan. Karena dengan salib itu kita menyalibkan keinginan kita. Kita menyangkal keinginan kita. Itulah maksudnya menyalibkan itu. Makanya dikatakan di dalam Roma pasal 5, bukan Roma, Galatia pasal 5 ayat 24. Tolong bacakan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Nah itulah maksudnya menyangkal diri itu. Menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Salib adalah sarana kemuliaan, alat untuk kita dimuliakan. Sebab Yesus pun dimuliakan melalui penyaliban. Betul? Dia mati disalibkan, lalu bangkit. Setelah bangkit kemana? Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tidak ada kebangkitan tanpa penyaliban. Nah, prinsip ini untuk kita juga. Tidak ada pengudusan tanpa penyangkalan diri. Tidak ada pemuliaan tanpa kuburan. Jadi prinsip yang dilewati Yesus, sehingga sekarang berada di surga sebagai imam besar yang selalu menghadirkan korbannya yang kekal bagi kita itu terjadi melalui salib. Itulah bacaan dari Ibrani tadi kan? Dia sekarang menjadi imam besar. Apa sih? Artinya apa sih menjadi imam besar? Gini loh. Di dalam perjanjian lama, kalau orang Israel berdosa, caranya pengampunannya gimana? Dengan korban. Mengapa ada korban? Sebab upah dosa adalah maut. Agar dosa itu disingkirkan, harus ada maut dipersembahkan. Binatang ini mewakili orang yang berdosa itu. Atau binatang ini mewakili dosa orang itu. Dengan binatang ini disembelih, berarti dosa orang itu telah dihukum dalam binatang ini. Ya, lalu kalau gitu orang yang berdosa perlu dihukum enggak? Ya enggak, dosanya sudah dihukum, wujudnya korban kok. Berarti orang berdosa menerima pengampunan. Yang membawa efek dari korban itu siapa? Imam. Maka imam membawa darah binatang ke bait Allah. Disitulah orang menerima pengampunan. Demikianlah Yesus. Dia mati disalib untuk mengalahkan dosa yang seharusnya kita tanggung itu. Dia menghukum dosa dalam dagingnya, daging manusia ini. Dengan jalan apa? Dengan jalan disalib. Coba kita baca dalam Roma 8 ayat 3. Ya. Roma 8 ayat 3 kita baca. Makanya orang mengatakan, wah kenapa harus Yesus mati untuk pengampunan? Allah kan bisa mengampuni begitu saja tanpa harus matinya Yesus.
Orang ini tidak mengerti bahwa Allah itu punya dua sifat yang bertentangan dalam dirinya. Sifat kasih dan sifat adil. Sifat adil menghendaki dosa sekecil semut pun dikejar sampai ke lubang. Harus dihukum. Namanya adil. Sifat kasih menghendaki dosa segede gunung harus diampuni. Gimana ini? Yang satu menuntut paling kecil pun dihukum, yang satu menuntut paling besar pun diampuni. Nah, kalau Allah hanya mengampuni saja berarti adilnya hilang. Ya kan? Kalau Allah hanya menghukum saja, kasihnya hilang. Tidak bisa. Makanya harus ada korban. Kalau ada ajaran agama mengatakan Allah hanya bisa mengampuni tanpa korban siapapun, Allahmu tidak sempurna. Sebab keadilannya diabaikan. Allah yang sempurna harus menghakimi dosa agar kasihnya dinyatakan. Tapi kalau yang dihakimi orangnya yang melakukan dosa, ya hancurlah kita semua. Setiap berdosa kita hancur, dibunuh. Ya, maka diwakilkan. Itulah adanya korban. Korban dibunuh sehingga dosa dinyatakan telah dibayar. Kristus menggenapi korban-korban itu. Itulah sebabnya ketika dia datang dia mengatakan, sebelum kita nanti ke Roma 8, baca Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Anak manusia, maksudnya Kristus, datang bukan untuk dilayani, tapi melayani, terus dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak. Nah, memberikan nyawanya, memberikan hidupnya, memberikan tubuhnya untuk menjadi tebusan. Biasanya yang ditebus itu apa, saudara? Kalau kita menebus itu yang ditebus apa? Barang yang tergadai. Ya toh? Barang yang tergadai harus dijual, dia harus dibeli, ditebus. Lah kita apa tergadai? Ya. Kita baca dalam Roma 7 ayat 14. Roma 7 ayat 14. Tolong baca kan? Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah. Terjual di bawah apa, saudara? Di dosa. Berarti kita terjual di bawah dosa. Kita digadekan oleh Adam. Akibat ketirahan kepada Allah, kepada dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dijual kepada kematian. Kita baca dalam Roma pasal 3 ayat 23. Pasal 6 ayat 23. Tolong bacakan. Upah dosa ialah maut. Nah, kita bisa mati, ada maut karena dapat upah dari dosa. Berarti kita ada di bawah genggaman dosa, di bawah genggaman kematian. Dan kalau kita di bawah genggaman sesuatu, bisa lepas dari yang genggam enggak? Enggak. Harus ada orang luar yang melepaskan, harus ada orang luar yang menebus, harus ada orang luar yang membayar harganya. Harganya adalah merebut kematian itu. Makanya Yesus mati itu membayar lunas harga yang harus dibayar untuk melepaskan kita dari kematian. Coba kita baca 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas. Nah, kamu telah dibeli. Mengapa dibeli? Sebab tadinya terjual. Itulah namanya penebusan. Mengapa kamu dibeli? Karena tadinya terjual. Terjual di bawah apa? Di bawah dosa dan kematian. Kamu telah dibeli, terus Dan harganya telah lunas. Harganya telah dilunasi. Kapan? Waktu Yesus mati. Karena dengan matinya Yesus menghukum dosa dalam dagingnya.
Kita baca dalam Roma 8 ayat 3. Dalam Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat. Oh, hukum Taurat tidak mungkin menebus kita. Terus? Karena tak berdaya oleh daging. Dan hukum Taurat tidak berdaya karena manusia itu bersifat daging. Daging itu melawan Taurat itu, tidak mau mengikuti kemauannya. Dan Taurat tidak bisa mengubah manusia itu untuk taat padanya. Jadi hukum Taurat tidak berdaya. Terus? Telah dilakukan oleh Allah. Nah, jadi yang kita perlukan bukan hukum agama. Yang kita perlukan apa yang dilakukan Allah ini yang kita perlukan. Apa itu? Dengan jalan mengutus anaknya. Nah, itu caranya Allah menyelesaikan. Dengan jalan mengutus anaknya, terus mengutus Allah anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging. Nah, serupa dengan daging yang berdosa. Tapi dia tidak berdosa, maka dikatakan serupa. Loh, kok serupa gimana? Dia mati, padahal orang itu katanya orang berdosa. Ya, serupa orang daging berdosa dong. Buktinya mati. Tapi tunggu dulu, hari ketiga dia bangkit, berarti dia nggak berdosa, maka dikatakan serupa daging berdosa. Sebab dia mati. Untuk apa dia mati? Terus kan? Serupa daging berdosa? Ia telah belum selesai tadi. Ya serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Karena adanya dosa, ingin melepaskan kita dari dosa, dia jadi seolah-olah orang berdosa dengan jalan mati. Lalu apa yang dilakukan? Matinya di mana? Di atas salib. Teruskan. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa, Betul. Dia atas dosa di dalam daging. Dia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Dagingnya ini. Waktu disalib. Dosa itu intinya apa? Tidak taat. Adam tidak boleh makan, lalu makan. Jatuhlah dia. Itulah intinya. Kristus waktu disalib itu bikin apa? Kita baca Filipi 2 ayat 8. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Terus, ya, dia taat sampai mati. Jadi kalau gitu matinya kenapa Kristus ini? Tindakan apa? Taat. Padahal intinya dosa itu apa? Tidak taat. Jadi kalau tidak taat dilawan oleh taat, bagaimana tidak taat itu? Tidak taat dihukum. Jadi waktu Kristus di atas salib, dalam dagingnya dia menjatuhkan hukuman atas dosa. Sehingga demikian perlunya Yesus mati. Kalau orang mengatakan, loh, minta ampun aja kalau ada dosa matinya orang. Loh, kamu tidak tahu, Allahmu tidak sempurna kalau mengatakan gitu. Sebab Allahmu tidak menyelesaikan masalah keadilan. Allahku menyelesaikan. Dengan jalan mengutus firman-Nya jadi manusia, mati di salib, mengalahkan dosa. Makanya perlu ada penyaliban ini. Ya paling tidak senang kalau ada orang diampuni siapa? Iblis. Makanya iblis mencak-mencak ketika Yesus disalib, lalu teriak-teriak, Yesus tidak pernah disalib. Itu teriaknya dia itu. Sebab yang dirugikan dia gitu kan. Dia nggak suka berita tentang salib ini, sebab dengan adanya berita tentang salib, dia sudah dikalahkan. Jelas ini? Oleh karena itu, dia menghukum dosa di atas daging. Makanya kalau ada ajaran Kristen sekarang, oh nggak perlu yang daging-daging. Emangnya kamu nggak punya daging? Kamu kan bukan hanya roh yang keluyuran di langit itu kan, enggak. Maka penyelamatan itu harus sempurna, ya daging ya rohnya. Maka Kristus melepaskan kita dari dosa melalui menjatuhkan dosa, hubungan atas dosa di dalam daging. Maka kita sekarang dikembalikan dengan Allah, didamaikan dengan Allah melalui tubuh jasmani Kristus itu. Kita baca Kolose pasal 1 ayat 22.
Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh. Mulai ada satu deh. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Terus? Kamu tadi memusuhi Allah ya kita ini, karena nggak mau taat. Terus? Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus. Sekarang didamaikan dalam tubuh jasmani Kristus. Melalui apa? Penyaliban. Itulah sebabnya mengapa ingat salib itu. Kita ingat salib ini. Kita hormati salib ini. Karena melalui salib ini Kristus telah menghukum dosa. Melalui salib ini Kristus telah menggenapi keadilan Allah bagi kita. Dan melalui salib ini kita dilepaskan dari kuasa kematian dan kuasa dosa. Jelas ini? Ya karena semuanya fisik. Kok fisik diikut-ikutkan hanya iman saja. Kalau kita ngomong gitu, itu namanya kita mengikuti ajaran gnostik. Semuanya dirohani-rohanikan. Pada waktu Yesus datang kan bukan wujud rohani, ya wujud orang. Waktu disalib kan bukan wujud rohani, ya wujud kayu. Waktu dipaku ya ada pakunya. Waktu ditusuk ya ada tombaknya. Betul-betul secara fisik semuanya terjadi. Karena nanti kita naik surga itu bukan hanya rohnya saja. Kita naik surga dengan tubuhnya yang dibangkitkan. Kita baca dalam Yohanes pasal 5 28 29. Yohanes pasal 5 28 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang ada di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Semua orang yang dalam kuburan akan mendengar suaranya waktu dia datang itu nanti. Terus bersama malaikat kan ribuan. Terus dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. ya keluar dari kuburan dulu, baru bangkit, baru bersama dia masuk surga. Makanya orang Kristen, Ortodoks terutama, tidak mengizinkan tubuh itu dibakar. Mengapa? Tubuh itu sejarahnya belum selesai. Karena tubuh ini nanti akan bangkit. Hanya agama-agama yang tidak percaya kebangkitan, yang percaya pada reinkarnasi, itu mengizinkan. Agama Hindu, agama Buddha, filsafat Yunani, karena mereka percaya nanti kalau orang mati rohnya pindah tubuh. Jadi tubuh ini hanya kurungan saja, dibakar tidak apa-apa. Kalau kita tidak bisa. Tubuh ini bagian integral dari diri kita, karena kita nanti bangkit dengan tubuh. Maka kalau ada orang Ortodoks membakar tubuhnya, itu nanti bisa kena substansi. Tidak boleh ambil perjamuan. Tidak diizinkan membakar tubuh orang mati, sebab kita percaya tubuh ini masih punya sejarah. Nah, kita orang Ortodoks tidak boleh. Barangkali, mama Romo gimana kalau papa mama pesan nanti harus dibakar? Emangnya kalau nggak dibakar ngamuk keluar dari peti gitu bagaimana? Yang mati kan udah tahu, yang menguburkan orang Kristen kok suruh bakar gimana? Ya kalau yang bukan anaknya yang masih percaya begitu ya silakan aja. Kalau yang Kristen nggak usah ikut-ikut. Ya, loh Romo kalau sudah tidak tanahnya nggak cukup, di mana sih Indonesia tanah nggak cukup? Masih cukup. Itu hanya alasan-alasan yang dibuat-buat karena nggak mau taat pada firman Allah. Ya, nah selanjutnya. Jadi kita melihat bahwa keselamatan terjadinya melalui tubuh jasmani. Maka simbol yang melaluinya tubuh jasmani itu mengalahkan dosa, yaitu salib ini, diperingati. Untuk apa? Untuk supaya kita juga rela melalui penyaliban diri ikut dimuliakan seperti Kristus melalui penyalibannya dia dimuliakan. Jadi kita diingatkan, ya. Kembali kepada berapa tadi Markus 8 tadi ya.
Jadi menyangkal menyaliban itu adalah menyangkal diri, mengatakan tidak kepada kemauan dosa. Itulah sebabnya mengapa kita puasa. Puasa itu salah satu dari cara menyangkal diri. Mengatakan tidak pada kehendak hawa nafsu. Sebab kalau hawa nafsu dituruti, tidak akan puas. Makin dituruti, makin nuntut. Ya seperti saya bilang kan, orang kalau hawa nafsu dituruti seperti orang haus minum air laut. Gimana? Makin haus, bukan malah segar gitu loh. Hawa nafsu itu caranya untuk supaya tidak menuntut terus dilawan. Potong melalui puasa, melalui penyangkalan diri tadi, gitu. Maka dikatakan dalam ayat ini di dalam Markus 8:4, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Maksudnya apa memikul salib ini? Menerima ketika ada musibah, ada penderitaan, ada diterima dengan ucapan syukur sebagai bagian penyatuan kita dengan deritanya Kristus. Jangan marah-marah ya. Ketika ada masalah jangan diusir. Dalam nama Yesus usir, kesulitan tidak bisa. Kesulitan tidak bisa diusir. Kesulitan harus dirangkul lalu disyukuri dan akhirnya dialami. Nanti lewat itu. Karena apa? Di dalam dunia ini semuanya berubah. Semuanya. Satu yang tidak berubah ya perubahan itu sendiri gitu loh. Yang tidak berubah perubahan itu, tapi berarti ya tetap berubah semua gitu kan. Yang berarti apa? Berarti kalau semuanya itu berubah, penderitaan itu tidak selamanya begitu. Hidup itu seperti roda, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Makanya waktu di atas jangan lupa diri, membusungkan dada, ini loh aku gitu ya. Waktu di bawah jangan juga sudah seperti orang putus asa, kayak dunia udah kiamat saja. Jangan. Orang Kristen harus tetap dalam keseimbangan. Pada waktu sukacita jangan lupa diri, pada waktu musibah datang jangan putus asa. Ya. Tuhan, janganlah jadikan aku orang terlalu kaya supaya aku tidak lupakan Engkau. Jangan jadikan aku orang terlalu miskin supaya aku jangan jadi pencuri. Ya. Ini jadi hidup ini harus hidup yang seimbang gitu ya. Terus dikatakan selanjutnya, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Mengikut artinya apa? Berjalan di depannya atau di belakangnya? Belakangnya. Berarti ini kemanapun dia pergi, dia ikut di bawahnya. Artinya, tapak jalan Yesus itu kita ikuti. Kemana? Tapak jalan Yesus gimana? Nggak semuanya serba mewah. Artinya, meneladani hidup Yesus. Ada seorang mistikus dari Belanda, Katolik dia, menulis buku namanya, saya lihat dulu itu ada bahasa Jawa, ya, Napak Tilas, namanya jalannya, bukunya Napak Tilas. Di situ diceritakan bagaimana kerendahan diri Yesus, bagaimana penderitaan Yesus, bagaimana kita harus mengikut. Jadi kalau mengikut Yesus, ya mengikut jalannya Yesus, caranya hidupnya Yesus. Karena hanya dengan itu, karena kita akhirnya menyatu dengan Yesus, akhirnya kita juga mendapat kemuliaan. Bukan hanya kemuliaan dunia ini. Syukur-syukur kalau kita juga mulia di dunia, itu mulia di sana. Nah, kalau bisa begitu, maka saya doakan kalian semua jadi orang kaya, tapi jangan lupa Tuhan itu. Sebab orang kaya itu pencobaannya gampang lupa Tuhan. Ya. Dan akhirnya gampang merendahkan orang lain, mentang-mentang uangnya banyak, gitu kan? Makanya diingatkan. Kita baca di dalam 1 Timotius 6. Kita baca 1 Timotius pasal 6. Ayatnya 19. 1 Timotius 6 ayat 19. Tolong bacakan. Dan dengan demikian mengumpulkan pasal yang ke-6 ya. Sebentar saya baca.
mulai ayat yang ke-17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Ini pencobaannya tinggi hati. Merasa paling memiliki semuanya dengan orang lain direndahkan gitu. Saya dulu pernah pacaran waktu muda. Ya saya masih sekolah sih, masih SMA. Anak ini papanya seseorang. Jangan, mau nanti dibawa kemana kamu katanya. Ya baru coba-coba cinta-cinta monyet gitu loh. Dan akhirnya nggak jadi, dilarang ya. Surat-surat saya dibuangin sama bapak ini. Akhirnya setelah saya pulang dia jadi menyesal. Kenapa? Dia melihat orang yang belum apa-apa dari kacamata kekayaannya, kesombongan muncul. Kita manusia jangan lihat orang dari apa yang dia punya. Lihatlah manusia sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tak peduli dia kaya atau miskin, di mata Allah sama saja. Dia punya uang atau tidak sama di mata Allah. Dia pendidikan atau tidak sama, orang desa atau orang kota sama. Sebab semuanya itu hanya hiasan sekarang, baju. Kalau kita mati, semuanya sama, jadi tulang putih di dalam tanah. Betul? Kita tidak peduli kulit kita putih, kuning, hitam, coklat, ditusuk darahnya sama merahnya. Betul? Yang kulit hitam bukan darahnya ungu, yang kulit putih bukan darahnya pink. Semua darahnya merah, semua rohnya sama, semua tulangnya sama. Makanya jangan lihat manusia dari sisi luar ini. Lihatlah manusia dari jati dirinya sebagai yang diciptakan menurut gambar dan rupa. Kita semua di hadapan Allah sama. Sama kesempatan untuk diselamatkannya kalau kita mau, sama dosanya. Nah, itulah sebabnya sekarang kita melihat orang ini jangan dari sisi itu, ya. Kita ngikut tapak Yesus. Kalau Yesus merendahkan diri, kita ikut merendahkan diri. Kalau Yesus harus menderita dan kita kebetulan menerima derita, terima kasih Tuhan, aku bisa ikut deritamu. Kita mendapat kesulitan, terima kasih Tuhan, aku ikut dengan kesulitanmu. Sehingga dengan apapun yang telah kita alami, kita melihat Kristus di dalamnya. Ya, kembali kepada Markus pasal 8, pasal yang ke-8 tadi. Markus 8 ayatnya 35 sekarang, ya. 8 ayat yang ke-35. 35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, nyawa apa itu? Nyawa ego yang masih mengikuti kehendak nafsu tadi. Itu nyawanya. Menyelamatkan nyawanya itu gimana caranya? Ya mau ngikuti maunya, tidak mau menyangkal diri, ingin itu dituruti, ingin ini dituruti. Itulah artinya menyelamatkan nyawa. Nah, barang siapa yang menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Nyawa yang mana? Nyawa yang akan dimuliakan itu hilang. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, rela menderita, rela meninggalkan hawa nafsu, rela meninggalkan ego demi Kristus, itulah namanya kehilangannya nyawa. Dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Nah, kita ingin selamat nyawa itu atau kita mau menyelamatkan nyawa yang sekarang ini? Tergantung kita, terserah kita, pilihan ada di tangan kita. Tapi Injil sudah memberikan arahan. Kamu kalau itu ngikuti ini, nanti jadinya gini gitu, ya. Tapi kalau kamu merela untuk tidak mengikuti ini, jadinya gitu. Ya. Terus apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya?
seluruh dunia dimiliki dan akhirnya semua keinginannya dituruti. Setelah mati entahlah jiwanya kemana. Yalah, banyak orang itu yang dicari itu yang duniawi ini, lupa pada yang roh. Nah, saya selalu ingatkan ya, masa hidup kita ini mana lebih lama dengan masa mati kita itu? Mati. Ya toh, orang tua kita umur berapa meninggal, sampai sekarang belum bangkit-bangkit, masih di kuburan itu kan? Kita juga. Loh, orang itu kenapa sibuk dengan hidup yang sementara ini loh? Kepala dibuat kaki, kaki dibuat kepala hanya untuk memenuhi keinginan yang sementara ini. Tapi lupa untuk menyediakan hidup sesudah mati yang durasinya lebih lama. Kita hanya bingung masalah hidup ini aja, gitu loh. Tapi lupa untuk masa depan ini, gitu loh. Makanya kalau kita ingat gitu, kita tidak akan menjadi orang serakah. Kita tidak akan menjadi orang yang duniawi. Cukup apa adanya, puas apa adanya, dan dengan berkata yang ada. Lu Romo kalau itu jadi malas? Enggak, ini sikap hati. Kalau sikap tubuh ya tetap kerja keras, namanya hidup kok. Ya, harus ada keseimbangan antara tingkah laku jasmani tetap kerja keras, sebab kitab suci mengajar kita harus kerja keras. Coba kita baca dalam Efesus 4 ayat 28. Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Ya, mencuri ayam pun mencuri uang rakyat sama saja. Koruptor ya. Dari pencuri kecil sampai pencuri besar. Stop itu kalau kamu orang Kristen. Jangan lakukan itu. Jangan jadi koruptor gitu loh. Nah, terus? Tetapi baiklah ia bekerja keras. Nah, baiklah ia bekerja keras. Harus itu. Baiklah ia bekerja keras. Jadi kalau gitu, kitab suci mengajar kita untuk kerja keras. Tidak bisa kita bermalas-malasan, apalagi jadi benalu. Benalu itu dia tidak mau berbuat apa-apa, hanya ingin diberi makan oleh pohon. Tidak boleh kita jadi benalu. Alkitab mengatakan apa? 2 Tesalonika 3 ayat 10. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Tolong bacakan. Ya. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ya, itu hukum kitab suci. Ada orang tidak mau kerja, maunya jadi benalu, entah saudaranya, entah orang tuanya, entah apa, tidak boleh. Kalau mau makan ya kerja, itu hukumnya. Ya. Nah, kerjanya gimana? Kerjanya harus kerja keras. Terus dari Efesus 4 ayat 28 tadi. Efesus 4 ayat 28. Hendaklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik. Jadi ini prinsip Kristen. Kalau kerja keras, jangan asal-asalan. Pokoknya kerja di perusahaan, mentang-mentang bosnya tidak ada, lalu main-main di gudang, nggak boleh. Bos itu ada atau tidak, orang harus tetap kerja. Atau di kantor, mentang-mentang kepala kantor tidak ada. Waktu itu digunakan untuk baca koran, minum kopi, tidak boleh. Itu berarti makan gaji buta. Itu mencuri itu namanya. Sama dengan mencuri. Di rumah juga gitu, sama aja. Ketika kita makan bukan yang hasil kita, secara prinsip Alkitab itu tidak benar. Nah inilah, jadi harus ada keseimbangan. Sementara kita diperintahkan untuk bekerja keras,
dan berbuat baik, bekerja secara baik. Teruskan apa tadi ayat itu? Ayat 28 itu. Pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Dengan tangannya sendiri, jangan tangan orang lain. Aku dapat baik, tangan orang lain, saudaraku atau siapa gitu ya. Nggak boleh begitu. Supaya dia dapat membagikan sesuatu. Nah, tujuannya kalau mendapat kerja yang baik, dapat membagikan pada orang lain. Yang berkekurangan. Ya, ini tujuannya. Makanya iman Kristen itu mengajar keseimbangan. Sementara batinnya tidak boleh terikat kepada benda, tapi fisiknya tetap harus kerja yang terbaik gitu loh. Boleh kaya, tapi jangan itu jadikan dewa gitu loh, kekayaan itu. Nggak ada larangan untuk kaya. Tapi jangan menjadi itu jadi dewanya, jadi mamonnya, jadi sembah. Semuanya dilihat dari kacamata itu gitu. Karena kalau kita kaya, kita dapat berbuat banyak, nolong nggak? Nolong orang lain, nolong pekerjaan Tuhan, nolong macam-macam gitu kan. Terus kita baca 1 Timotius pasal 6 ayatnya yang ke 8 sampai 10. Mulai 7 lah. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa di dalam dunia. Ya, waktu kita lahir tidak ada benang seutas pun nempel di pundak kita. Ya kan? Kita tidak membawa apapun ke dalam dunia, terus? Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Nah, kalau kaya ada sedikit sih, ada peti mati, masih ada baju, ada kaya sedikit, tapi itu dimakan kan itu di dalam kuburan juga. Peti mati Apalagi di zaman dulu ya. Kalau kematian di budaya Tionghoa, wah peti matinya besar, terbuat dari cendana mahal-mahal gitu kan. Nah, sekarang sih peti matinya sederhana ya. Kalau dulu kan enggak. Kayu yang tebal-tebal cedok, ada yang jati, ada yang cendana, mahal sekali. Tapi padahal lahirnya itu enggak ada benang seutas yang ikut. Coba kita renungkan bahwa ternyata kita ini lahir telanjang, mati telanjang. Biarpun kita hiasi macam-macam, akhirnya jadi busuk juga gitu. Nah, kalau kita merenungkan itu, kita akhirnya tidak terlalu serakah akan hal dunia ini. Nah, dikatakan apa katanya? Ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Nah, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Makanya Bapak Yohanes Chrysostomos mengatakan, hai orang-orang kaya, hartamu yang berlebih itu sebenarnya milik orang miskin. Bagikan pada mereka. Jangan kamu telan sendiri, katanya. Sebab yang kita butuhkan secukupnya lah. Kita kaya atau kita miskin paling bisa makan ya satu piring, nah kadang-kadang lebih sedikit gitu kan. Nah, orang kaya nanti makanannya selebar lapangan bola juga enggak. Yang dimakan 5 ekor sapi 1 jam ya enggak, ya toh? Orang miskin dan orang kaya makanannya sama, tidurnya juga gitu. Kalau orang kaya nanti tidurnya selebar tadi istora sana. Yang enggak. Ya, makanya kalau kita berpikir waras, melihat realita kehidupan, kita enggak neko-neko itu istilahnya ya. Enggak macam-macam. Tetap kerja, ya kerja, namanya orang harus hidup, harus kerja. Ya. Tapi jangan itu dijadikan sebagai dewa. Teruskan. Tetapi mereka yang ingin kaya mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Apa pencobaannya? Macam-macam. Jadi korupsi. Karena ingin kaya, akhirnya terjatuh dalam macam-macam pencobaan. Terus? Ke dalam jerat. Dalam jerat. Apa utang. Akhirnya dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Mikir yang enggak kan, ingin kaya, jadi ini, terjerat pada berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan dan yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Makanya hidup itu apa adanya. Tetap kerja keras,
Tapi sikap batin ini jangan ngoyo istilahnya. Kerja keras, namanya hidup harus kerja. Tapi hatinya ini loh, jangan wah mau ingin yang ini enggak. Tetap aja, ya. Karena apa katanya? Ayat 10. Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Bukan, akar segala kejahatan itu uang, bukan. Uangnya enggak masalah, uang. Cintanya itu loh. Cinta. Kita boleh uang, sepunya uang satu gudang enggak apa-apa. Kita simpan apa? Cinta itu yang membuat masalah ini, gitu loh. Sehingga kita rela mengorbankan keluarga, rela mengorbankan saudara, bisa bertengkar karena cinta pada harta ini. Makanya kita orang Kristen diajar, jangan cinta pada dunia ini. Jangan mencintai nyawa kita yang sekarang ini. Sebab kalau cinta nyawa kita yang sekarang ini, nanti kehilangan nyawa yang di sana. Teruskan. Ayat 10 tadi. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Ya, namanya Kristen pada memburu uang, akhirnya kependetaan pun dia pakai untuk cari uang. Menyimpang dari iman. Makanya bahaya ketika gereja itu tiap minggu yang dibicarakan perpuluhan, uang, bahaya. Ini bukan mengajar orang untuk menyucikan diri, mengajarkan orang untuk jadi serakah, cinta pada yang duniawi. Ini bahaya sekali ajaran seperti itu. Terus ayat 10. Sebab orang karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kalau memburu uang kan orang mata gelap, apapun dilakukan. Dan efeknya apa? Bisa utang tanpa perhitungan dan akhirnya tidak bisa bayar. Apa? Dikejar sama debt collector, berbagai-bagai duka kan. Makanya hiduplah hidup apa adanya, yang normal, nggak usah terlalu berlebihan. Kalau Tuhan memberikan yang berlebih kita karena akibat kerja keras ya, bukan akibat nipu ya. Ya puji Tuhan. Kalau enggak, ya itu gunakan prinsip tadi, asal ada makanan dan minuman cukuplah. Yang mencukupkan hati ini bisa enggak? Jangan yang mulu-mulu, dah usah lah hidup mulu. Semuanya itu kita akan mati. Gitu. Ngapain mulu-mulu, numpuk uang pun tidak bisa kita bawa, gitu kan? Rumah kita seperti istana pun tidak sebongkah dari batu bata tembok rumah kita bisa bawa masuk kuburan. Oh, baju kita yang bagus-bagus, ya tidak seutas pun benangnya kita bawa. Uangnya sepeser pun tidak akan kita bawa. Nah, kalau kita sadar begitu, kita hidup dengan rela. Kita hidup dengan puas. Nah, mau hidup, kebahagiaan itu pilihan. Kebahagiaan itu pilihan. Kebahagiaan itu sikap hati. Bukan karena banyaknya uang. Enggak. Berapa banyak orang terkenal, banyak uangnya, matinya bunuh diri karena tidak puas. Ya tak? Makanya coba kita belajar untuk memikul salib ini, untuk rela hidup apa adanya, menapak jalannya Yesus, sehingga pada akhirnya kita mulai menyadari yang aku perlukan bukan itu semua. Aku tetap harus kerja, namanya aku orang hidup, ada kebutuhan. Ya, aku punya anak harus disekolahkan, ya tak? Ya harus kerja, caranya harus kerja, tapi hatiku tidak akan aku taruh di situ. Karena di mana hartamu, di situ hatimu, ya kan? Harta kita harus harta di surga, sehingga hati kita ke sana. Nah, dengan cara apa? Dengan cara memikul salib tadi. Makanya salib ini sangat penting sekali bagi kita. Nah, tiap tahun kita peringati, tujuannya untuk mengingatkan kita kembali. Ayo, hiduplah apa adanya, sederhana. Kalau kaya pun, nggak usah dipamer-pamerkan.
untuk dirimu aja dan untuk membantu orang. Ya. Boleh kaya, tidak ada larangan untuk kaya. Asal jangan itu jadikan mamon, jadi yang disembah. Coba kita baca di dalam Matius 5:26. Matius 5:26. Aku bacakan. Matius pasal 6 ayatnya yang ke mana itu ya? 6 ayat berapa? 24. Ya, tolong bacakan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mammon. Pengabdian hati kita kemana gitu loh. Kalau uang yang menjadi fokus hidup kita, nanti fokus kepada Allah jadi meredup. Tapi kalau Allah yang menjadi fokus hidup kita, sementara kita masih menjalankan kerja keras yang terbaik tadi, akhirnya kita tetap kaya karena kerja kan. Tetapi hati ini untuk Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang bermurah hati pada Tuhan. Dan akhirnya bukan harta itu yang menjadi tumpuan pandang kita. Karena ada orang yang memang mengharapkan harta itu dan khawatir. Saya belajar untuk tidak khawatir apapun, ya, untuk tidak khawatir terhadap apapun, dan ternyata Tuhan mencukupi. Saudara sudah kenal tahu kan? Maka saya punya uang di bank yang melimpah ya? Tidak, biasa saja seperti yang lain. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai kelaparan. Makanya lebih baik punya Tuhan sebagai sumber segala sesuatu daripada punya uang yang bisa dicuri orang dan ditipu orang. Ya. Oleh karena itu belajarlah untuk tidak khawatir. Belajarlah untuk tidak bertumpu pada barang. Tidak bertumpu pada harta benda. Sekali lagi, satu ayat lagi. Di dalam 1 Timotius 6 tadi. Ayatnya yang ke-17 tadi. Kalau bacakan. 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah. Mari. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Nah, jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Kekayaan itu tidak tentu sifatnya. Kadang-kadang kita mulai stok gitu ya. Main stok ya. Saham. Tiba-tiba pasar mengalami anjlok, uang kita habis. Padahal kita pikir kita dengan itu nanti dengan bermain itu kita mendapatkan uang. Kita tumpuk barang-barang di rumah, dimasuki perampok, diambil uangnya, habis itu pula. Kita dagang dan kita berpikir bahwa dengan dagang ini menghasilkan sesuatu. Ternyata teman partner kita penipu, kita ditipu, uangnya lari. Ada banyak penyebab yang menyebabkan bahwa kekayaan itu tidak menentu. Oleh karena itu biarpun kita punya uang, jangan itu jadi harapannya. Harapannya tetap ada tuh, supaya tidak kecewa. Sebab kalau kita sudah punya uang ditipu, rasanya kecewanya luar biasa gitu kan. Seperti saya kemarin. Saya sudah kerja 600 halaman saya ketik untuk mau terbitkan jadi buku. Nggak tahu hilang plus dari itu
Waduh, rasanya kecewanya padahal sudah mau saya terbitkan buku itu. 600 halaman saya sudah ketik. Hilang di dalam bukan itu, di hard disk, terhapus. Waduh, nggak jadi menerbitkan, ini bukunya hilang, tulisannya hilang semua. Loh, saya tahu kalau orang kaya kehilangan uang rasanya kayak gitu. Rasanya kayak robo kehilangan kerjanya yang di laptop itu. Kecewanya luar biasa. Bukan 1, 2. Yang satu 600 halaman, yang satu 500 halaman. Kerja berbulan-bulan, udah mau diterbitkan bukunya, hilang semua. Rasanya kayak apa? Ya untung masih ada yang lain, ya udah yang mirip tapi bukan sama. Tapi kecewanya, nah itulah dunia. Dunia kita tidak bisa berharap apa-apa. Apa yang kita harapkan sering luput dari harapan kita. Makanya hanya satu harapan, Tuhan. Dan supaya kita tidak kecewa, selalu rangkul salib itu, sehingga sewaktu-waktu ada musibah-musibah, kita bukan orang oleng yang kehilangan harapan. Ya, jadi dengan salib inilah kita dapat naik untuk mencapai gambar yang hilang. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.